11 kelas 73 Kabupaten Tapanuli Utara. Pada kesempatan ini menyampaikan sebuah demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini saya atas nama Mian Tiopan Silalahi dari SD Negeri 1782009 Piatolong Kecamatan Tarurung, Kabupaten Tapanuli Utara, dan rekan saya di sebelah kiri saya Ibu. Saya Jelita Pasaribu dari SMK Negeri 1 Siatas Barita. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu yang cantik juga. Neti Panjaitan dari SMP Negeri 1 Siatas Barita. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Silalahi. Selamat siang. Iya, gimana kabar Pak? Sehat? Sangat luar biasa sehat. Oh, terima kasih. Gimana Ibu Neti? Ya, sehat juga Bu. Sehat ya? Iya, kita bersyukur ya Pak ya, Bu ya. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama dalam kegiatan lah dulu ya, kita bilang hari ini, di mana saya melakukan supervisi terhadap coaching yang akan Pak Silalahi lakukan kepada Ibu Panjaitan. Iya, gimana? Sebelumnya sudah ada komunikasi ya antara Bapak dengan Ibu ya? Sudah ya Pak ya? Iya. Itulah Pak, hari ini saya mau supervisi dulu ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Siap. Iya. Iya, senang Bu. Iya. Begini Pak, sebelumnya pasti sudah ada pembicaraan dengan Ibu Panjaitan ya? Ya, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Ibu Panjaitan pada hari ini kepada Bapak sudah ada ya Pak ya? Sudah. Ya, kira-kira apa itu Pak? Kalau boleh tahu Pak. Ya, terima kasih. Jadi kompetensi atau target yang ingin kami capai hari ini untuk informasi yang saya dapatkan dari Ibu Panjaitan, bagaimana cara memotivasi peserta didik agar aktif atau tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Itu informasi yang saya dapat dari Ibu itu. Iya Pak ya. Oh iya Pak, jadi dengan informasi yang sudah Bapak dapatkan dari Ibu Panjaitan, sudah pastilah Bapak sudah siapkan diri ya Pak ya untuk mengcoaching Ibu Panjaitan hari ini ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Bu mengalir aja nanti seperti air mengalir. Iya. Jadi sebelum melakukan coaching dengan Ibu Panjaitan, ada beberapa hal yang boleh saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Siap Bu. Iya Pak, iya. Yang pertama kan Pak, ya kira-kira rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan pada hari ini dengan Ibu Panjaitan tentu sudah Bapak siapkan ya? Iya. Iya, itulah Pak. Jadi memang di rubrik penilaian ini perlu ada kemitraan, proses kreatif, Iya. kemudian memaksimalkan potensi yang ada pastinya pada diri Ibu Panjaitan sebagai coach hari ini ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Yang kedua, kira-kira Pak kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada hari ini Pak? Kalau posisi saya maksud Ibu ya? Iya, sebagai coach coach ya. hari ini Pak. Ya, mudah-mudahan Bu dalam kegiatan ini pikiran saya fokus, hadir penuh pada saat ini dalam berdiskusi sama Ibu Panjaitan untuk bersama-sama menemukan solusi bagaimana cara mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat ini. Begitu. Ya betul Pak, memang sebagai kita coach ini sangat susah terkadang ya Pak ya. Ya. Karena kita juga kadang punya pergumulan, punya masalah. Betul. Tapi kita harus membantu teman kita untuk mencari solusinya. Jadi yang Bapak harapkan hari ini yaitu supaya Bapak memang betul-betul fokus, hadir di dalam permasalahan yang dihadapi Ibu Panjaitan. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Iya. Kemudian barangkali ada masih kompetensi yang lain Pak, yang seperti yang kita ketahui kan ada 3 nih Pak ya. Ada hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan kepada kepada coach kita. Jadi kira-kira yang mana nih Pak yang mau Bapak fokuskan hari ini? Iya, jadi gini Bu. Jadi nanti yang pertama tentu yang penting hadir secara penuh dulu. Mungkin nanti dari hasil pertanyaan berikutnya
mungkin bisa nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada bagaimana potensi yang ada atau apa yang bisa dikembangkan sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari ibu itu. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan istilahnya mengeksplorasi lah begitu dan berbobot begitu. Yang pastinya harus hadir dulu ya Pak ya. Iya, betul. Kita harus dengarkan dulu apa yang menjadi beban ibu itu selama ini ya Pak ya. Iya, baik Pak. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Nggak apa-apa ya, sebelum Bapak melakukan coaching dengan Ibu Panjaitan ya. Kira-kira Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching Bapak dengan Ibu Panjaitan nanti, hal-hal apa nanti yang akan Bapak kembangkan seperti itu Pak? Oh, ya saya mencoba seperti apa yang kita pelajari saat ini Bu ya, dalam menerapkan coaching itu ada tahapan-tahapan tertentu. Iya Pak. Ya tentunya nanti seperti apa yang disebutkan dengan tahu ya. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana tujuannya, identifikasi masalah. Pokoknya bagaimanalah nanti biar mengarah kepada sebuah keputusan dan tanggung jawab yang bisa melakukan aksi ke depannya begitu. Oh kira-kira. iya Pak, iya. Yang pastinya memang Pak, setelah Bapak nanti melakukan coaching ini dengan Ibu Panjaitan, pasti nanti menginginkan ada jalan keluar gitu ya Pak ya. Nanti Bapak bersama dengan coaching, secara khusus coaching bisa menemukan solusi seperti itu ya Pak ya, dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya Pak, baiklah Pak. Jadi bolehlah Pak, nanti dilanjutkanlah dengan coaching dengan Ibu Panjaitan. Coachingnya Pak, silahkan Pak, silahkan lakukan Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya, silahkan Pak. Selamat siang Pak Mian. Selamat siang Bu. Begini Pak, saya ingin perlu berbicara dengan Bapak. Iya Bu. Adakah waktunya Pak? Sekarang Bu. Iya Pak, sekarang Pak. Sekarang. Sangat bersedia Bu. Terima kasih, Dari Pak. wajah Ibu memang sepertinya ada yang mau disampaikan. Iya Pak. Terima kasih Pak Iya. atas waktunya Pak. Begini Pak, sebenarnya ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran saya Pak. Ya, terkait dengan yang saya alami di sekolah ya Pak ya, Oh, iya. yang berkaitan dengan siswa. Yang mana kalau saya mengamatinya Pak ya, siswa ini makin hari mereka motivasi belajarnya semakin menurun. Iya. Jadi itulah yang mengganggu pikiran saya Pak. Makanya saya ingin berkomunikasi dengan Bapak dengan harapan nanti saya bisa mendapatkan pencerahan lah kira-kira seperti itu. Ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kehadiran Ibu juga, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita nanti sekitar 15 menit Bu ya. Iya. Iya, mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Tadi Ibu menyampaikan ada permasalahan ya Bu tentang peserta didik kita. Iya betul. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira dari beberapa peserta didik atau semua gitu? Seperti tadi yang Ibu sampaikan kurang motivasi belajar. Beberapa peserta didik. Oh, beberapa peserta Iya, didik. betul. Oke. Nah, sejauh ini menurut saya juga memang ini sudah menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh kita guru di kelas Ibu ya, Iya. menghadapi peserta didik yang kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Sejauh ini apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait masalah yang Ibu hadapi saat ini Bu? Iya Pak. Jadi permasalahan ini memang sudah saya coba mengatasinya Pak ya. Iya. Misalkan dengan melakukan pendekatan terhadap murid secara pribadi ya Pak ya. Pribadi. Menanyakan apa yang melatar belakangi, apa yang jadi masalah mereka, apa penyebabnya, sehingga semangat belajarnya itu makin menurun, seperti itu Pak. Tapi sejauh ini belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal Pak dengan cara yang saya lakukan Pak. Oke Bu, jadi upaya yang Ibu lakukan memang
sesuatu yang sudah sangat bagus. Di dalam hal ini Ibu sudah melakukan pendekatan secara pribadi dan mengidentifikasi lah apa penyebabnya, kan begitu. Ya, selain hal tersebut, apakah yang sudah dilakukan ini terkait dengan rekan sejawat di sekolah? Apa ada sudah dilakukan, Bu? Ya, jadi betul Pak, ya, saya juga melakukan koordinasi dengan rekan sejawat ya Pak ya, dan menemukan hal yang sama seperti itu Pak. Artinya mereka juga mengeluh bahwa banyak anak didik ini yang kurang memiliki motivasi belajar. Jadi mereka melakukan salah satu cara Pak, memperbaiki dalam strategi mengajarnya Pak. Strategi mengajar. Iya. Ya. Oke Bu, selain cara yang tadi, apakah Ibu pernah mencari atau mendengar isu-isu terkait kasus seperti yang Ibu hadapi saat ini? Ya, saya juga sering Pak mendengarkan kasus seperti ini kan, tidak hanya di sekolah saya tempat saya bekerja, juga di sekolah lain ya banyak juga mengalami keluhan-keluhan yang seperti ini, di mana siswa minat belajar mereka itu makin berkurang. Betul. Dan mereka mengatakan bahwa sangat besar pengaruh dari penggunaan teknologi sekarang Pak, misalkan penggunaan handphone Pak. Jadi anak-anak sekarang mereka lebih fokus untuk main HP, tapi main HP di sini bukan untuk mendukung pembelajarannya Pak. Misalkan mereka main game gitu Pak. Oh iya. Jadi begini Bu ya, sebagai rekan guru, saya merasakan apa yang Ibu hadapi juga saat ini ya. Kalau begitu Bu, kira-kira menurut Ibu dari hasil pertemuan kita ini sekarang, target apa atau tujuan apa yang ingin kita capai dari hasil diskusi kita hari ini Bu, menurut Ibu? Ya, saya berharap Pak ya, kedepannya anak ini ya secara tadi beberapa orang ya Pak ya, mereka itu memiliki semangat belajar lagi Pak, terutama dalam pelajaran IPS ya Pak ya. Belajar ya? Iya, terutama dalam pelajaran saya Pak, IPS. Oh IPS? Iya Pak, karena memang materi saya ini kan Pak banyak sekali kepada konsep-konsep pengertian begitu Pak. Jadi saya ingin sekali melihat siswa itu belajarnya bersemangat Pak pada jam pelajaran mata pelajaran IPS seperti itu Pak. Iya Bu, jadi tujuan kita hari ini, apa yang Ibu inginkan adalah bagaimana peserta didik kita ini semangat dalam pembelajaran, betul. Khususnya mata pelajaran IPS ya Bu. Ya. Betul, memang kalau IPS ini mungkin banyak pada konsep ya Bu. Betul. Pembelajarannya pada konsep kadang-kadang membuat peserta didik agak membosankan gitu Bu. Iya betul, Iya. betul sekali Jadi, Pak. kira-kira menurut Ibu, kan kalau kita ada masalah, mungkin ada bayangan-bayangan seperti penerapan apa sih yang membuat kira-kira peserta didik kita ini menjadi tertarik dalam pembelajaran. Tadi Ibu sudah menyinggung tentang itu ya, tahu strategi pembelajaran Bu. Terkait strategi pembelajaran, kalau boleh tahu Bu, seperti apa itu Bu, strategi pembelajaran maksudnya itu? Jadi strategi pembelajaran itu kan Pak, bagaimana cara atau teknik yang kita lakukan supaya pembelajaran kita itu bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu Pak. Jadi ada langkah-langkah yang kita lakukan sehingga tujuan pembelajaran tercapai gitu Pak. Oh iya Bu, ini sangat menarik Bu, karena strategi atau cara kita mengajar tentu sangat berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik. Betul Pak. Yang gini Bu, kira-kira strategi yang bisa menarik minat belajar sesuai dengan apa yang potensi yang dimiliki di sekolah atau secara khusus Ibu miliki saat ini apa kira-kira? Jadi saya ingin mencoba setelah saya telusuri Pak ya, setelah saya renungkan kembali ya Pak ya, dan kemudian juga berdasarkan beberapa referensi ya Pak. Oh iya. Saya berpikir melakukan sebuah perubahan dalam strategi mengajar saya Pak ya. Jadi ada di dalam CGP yang saya ikuti sekarang Pak, saya mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi saya merencanakan untuk menerapkan ini di dalam pembelajaran Pak, sehingga saya bisa menyediakan
diferensiasi dalam bidang konten misalnya Pak, Iya, dalam iya. proses, gitu Pak. Dan kemudian mungkin juga untuk mengurangi kejenuhan siswa itu saya merengi dengan ice breaking Pak. Nah, jadi kalau bisa lagi terapkan lagi Pak kompetensi sosial emosional bagi peserta didik Pak. Jadi tetap kita sebagai guru memperhatikan bagaimana kondisi sosial emosional anak didik ketika kita mengajar. Oke, Jadi Bu. itulah Pak yang saya Iya, ucapkan. iya Bu. Jadi saya sangat tertarik sekali atas apa yang disampaikan Ibu tadi ya, upaya-upaya yang sudah Ibu lakukan terkait mencari solusi. Iya. Jadi udah ada beberapa tadi Ibu lakukan berusaha mencari atau mempelajari berbagai referensi ya. Iya. Terus saya tadi ada mendengar diferensiasi ya Bu? Iya betul. Diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Selain itu ada juga dalam kegiatan pembelajaran melakukan apa namanya, es krim ya? Es krim. Ice breaking. Oh, es breaking ya. Ya saya teringat. Iya Bu. Es breaking ya, es breaking. Seperti apa kira-kira es breaking ini Bu? Ice breaking ini kan Pak berupa satu kegiatan singkat ya Pak. Kegiatan singkat. Iya, untuk merefresh kembali dan menyegarkan kembali Iya. anak-anak supaya mereka tidak jenuh. Jadi Oh. bisa kita bikin berupa gerakan, nyanyian, atau apa saja bentuknya Pak untuk mengembalikan semangat belajar Oke, murid lagi. iya iya Bu. Di antara sekian bayangan Ibu atau solusi yang mungkin Ibu terapkan ke depannya, ada tadi beberapa itu. Yang paling menarik satu aja mungkin Bu ya, Iya. ya biar kita nanti fokus terhadap masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira yang mana yang memiliki sesuai dengan kondisi yang Ibu hadapi saat ini? Ketersediaan atau potensi yang Ibu miliki di sekolah, termasuk juga latar belakang kompetensi yang Ibu miliki. Iya, Pak. Yang mana menurut Ibu yang bakal diterapkan? Kalau sejauh ini Pak, yang menurut saya dalam waktu dekat ini yang paling mudah saya terapkan itu Pak ya, itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Karena mungkin anak didik ini sudah selama ini mungkin metode pembelajaran saya itu cenderung monoton Pak. Iya. Jadi perlu kita melakukan diferensiasi terutama di dalam hal konten dan proses. Oke Bu, sebelum Ibu lanjutkan, maaf Ibu, saya potong dikit ya. Sebelum Ibu lanjutkan, kira-kira jadi penasaran saya ini, pembelajaran diferensiasi maksudnya seperti apa ini? Pembelajaran berdiferensiasi itu kan Pak, Iya. nah itu pembelajaran yang mana kita membuat diferensiasi dalam tiga hal Pak. 3 hal ya. Nah, jadi ada keberagaman lah kalau istilah biasanya Pak, keberagaman. Keberagaman Bu ya. Dalam bidang kontennya Pak, materi yang kita tawarkan gitu Pak. Ya, materi. Kemudian juga dalam bidang prosesnya, Proses. dalam proses pembelajaran Ya. begitu Pak. Proses Itu. materi. Iya. Iya Pak, dan diferensiasi dalam bidang tagihannya Pak atau produknya. Produk ya. Iya Pak. Apa yang kita harapkan dari murid itu Pak. Oke. Seperti itu Pak. Saya sangat tertarik juga Bu, terhadap proses tadi Bu ya. Mungkin ini bisa mengubah sikap minat belajar peserta didik Ibu, karena dalam proses tentu di sini mereka akan bangkit semangatnya untuk belajar. Apa kira-kira menurut Ibu yang bisa dipersiapkan dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kan Pak, Iya. kita pertama sekali memetakan, misalkan kita memetakan minat belajar murid. Oh, minat ya, Pak. belajar murid Bu ya. Atau memetakan gaya belajar mereka Pak. Iya. Selanjutnya Bu, setelah dipetakan gitu minat belajarnya, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Jadi dengan kita memetakan minat belajar murid, Iya. ya kita membuat mereka dalam satu kelompok yang Iya. misalkan mereka minat musik, Iya. nah, jadi kita tempatkan mereka dengan kelompok yang memiliki minat ke situ. Oh begitu Bu ya? Iya, seperti itu pemahaman saya. Iya. Jadi dikelompokkan mereka itu sesuai dengan minat belajarnya. Iya. Iya Bu ya. Jadi selain minat belajarnya dikelompokkan, kira-kira ada lagi Bu yang kelompok? Gaya belajarnya. Gaya belajarnya juga Bu ya. Bagaimana mereka Gaya- nyaman begitu belajarnya Pak. Iya Bu. Nah, jadi terima kasih Bu atas apa yang kita diskusikan sampai tahapan ini. Iya. Tentu kita ada sesuatu yang harus kita lakukan ke depannya. Jangan pertemuan kita sia-siakan Bu. Betul. Kira-kira penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi yang dibutuhkan pemetaan dulu atau
asesmen awal tadi Iya. tentang minat belajar peserta didik. Kira-kira apa keyakinan ibu yang menjadi kekuatan bagi ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ya, karena saya merasa bahwa saya bisa melakukan itu, Pak ya. Iya. Dan yang kemudian saya melihat bahwa siswa-siswi ini memiliki sebenarnya potensi mereka masing-masing. Oh, begitu, Bu, ya. Dan selama ini mungkin potensinya bisa dikatakan kayak tersembunyi, Pak. Tersembunyi, ya. Jadi artinya potensi yang mereka miliki ini kalau kita berikan sarana atau jalurnya itu pasti akan bisa muncul ke permukaan. Oh begitu, Bu, ya. Berarti kelihatannya ibu sudah yakin ini bisa melakukan ini pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira mulai kapan, Bu, bisa diterapkan ini, Bu? Kalau menurut saya secepatnya, Pak. Secepatnya, ya. Karena saya nggak sabar lagi, Pak, untuk Iya. melihat perubahan terhadap anak didik saya. Tapi bolehlah berbagi, Bu. Istilahnya minggu depan atau bulan depan dikabari saya juga agak penasaran ini kapan ini pembelajaran diferensiasi yang diterapkan Ibu Panjaitan ini bagaimana hasilnya. Boleh, Pak. Boleh, Dengan ya. senang hati, Pak. Iya ya. Berarti Ibu pada saat ini sudah siap ya? Ya, siap, Pak. Oke, saya jadi menunggu berita lah dari Ibu. Oke, boleh, Pak. Bagaimana hasil ini nanti. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan kita ini membuahkan sebuah hal yang baru lah dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik kita berminat mengikuti pembelajaran. Betul, Pak. Ya, Mudah-mudahan Ibu Iya, Pak. selalu sehat, Ya. semangat Ya, dalam menjalankannya. Saya menunggu kabar dari Ibu. boleh, Pak. Atau ada Ya. lagi yang mau disampaikan, Bu? Atau kesimpulan aja dulu, Bu, hasil percakapan kita hari ini. Oh, jadi yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita hari ini, Pak, Iya. bahwa ternyata yang tanpa saya sadari, Iya. saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya pikirkan selama ini. Iya. Itu dengan bimbingan Bapak, Iya. pikiran saya jadi terbuka. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, saya hanya mengasih semangat aja, Bu. Saya bukan memberikan solusi atau apa, tapi memberikan semangat sama Ibu. Melihat wajah-ibu aja saya sudah kos semangat juga. Ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Gak ada lagi, Pak. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih lah, Bu ya. Oke, Oke, selamat sore, Pak. selamat sore, sampai sore nih. Selamat siang Pak Mian. Selamat siang, Bu. Jelita, Pasar Ibu. Ya, terima kasih ya. Saya tadi mendengar, mengikuti percakapan, pembicaraan atau coaching yang dilakukan Pak Silalahi dengan Ibu Panjaitan ya. Sungguh luar biasa, Pak. Jadi saya mendengar tadi ada sebuah coaching yang sangat menarik, Ya. begitu ya Pak ya. Ada interaksi yang luar biasa di antara Bapak Ya. dengan Ibu Panjaitan. Jadi setelah melakukan coaching ini kan Pak, ada beberapa lagi pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan. Boleh ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan kembali Pak, waktu Bapak melakukan coaching dengan Ibu Panjaitan, pastilah ada beberapa pengembangan yang dilakukan ya. Iya. Waktu melakukan coaching dengan Ibu Iya. apa? Kira-kira hal-hal apa tadi yang dikembangkan di coaching tersebut, Pak? Ya, yang pertama sekali terima kasih atas apa yang disampaikan tadi pertamanya. Nah, terima kasih juga karena hari ini masih cerah dalam kondisi fit, sehat setelah selesai tadi melakukan coaching dengan Ibu Panjaitan. Sejauh ini semampu saya yang bisa saya sampaikan dari kegiatan pengembangan kompetensi dalam penerapan coaching kuliah, dan yang saya masih ingat tadi yang saya terapkan adalah tahapannya, Bu ya, mulai dari tahapan awal sampai akhir, yaitu tahapan total ya, mulai dari tujuan, identifikasi, R-nya itu apa ya? Lupa tadi R-nya. Rencana aksi, Pak. Nah, rencana aksi, dan kemudian juga Tanggung jawab. tanggung jawab ya. Iya, Bu. Nah, jadi seingat saya itu, Bu ya, pada tahapan identifikasi saya selalu berupaya bagaimana ibu itu menemukan solusi dari apa pertanyaan yang saya sampaikan, termasuk tadi mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki di sekolah, termasuk juga potensi diri
atau tingkat kompetensi yang ibu itu miliki sendiri, sehingga kehadiran ide-ide serasa penuh dengan tanggung jawab yang kira-kira bisa dilakukan ke depannya. Nah, begitu menurut saya Bu yang bisa saya kembangkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Ibu Panjaitan sebagai coaching dalam kegiatan tadi. Iya, terima kasih Pak. Dan yang saya lihat juga tadi saya ikuti ya Pak ya. Iya. Jadi waktu Bapak sama Ibu Panjaitan melakukan coaching itu, alur cerita itu sudah terjadi ya Pak ya. Saya Iya. memperhatikannya tadi, luar biasa lah percakapan yang dilakukan Bapak sama Ibu Panjaitan. Baik Pak, kemudian yang kedua dari yang saya perhatikan ya Pak ya, dari catatan hasil observasi saya, bahwa Bapak sebagai coach dan Ibu Panjaitan sebagai coaching itu sudah luar biasa tadi ya Pak ya. Ada saya dengarkan tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada ice breaking yang akan Ya. dikembangkan di Ya. dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Panjaitan ya Pak ya. Iya. Dan Ibu Panjaitan sudah menemukan solusi yang akan dikembangkannya di dalam permasalahan yang dihadapi. Dan yang saya lihat Bapak sebagai coach sudah luar biasa mendengarkan Ibu Panjaitan tadi, sudah hadir dalam permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Panjaitan ya Pak ya. Betul Bu. Iya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang terakhir ini Pak ya. Iya Bu. Iya. Kira-kira dari hasil coaching tadi, ada nggak hal kompetensi yang perlu dikembangkan lagi, yang harus dilakukan oleh Bapak sebagai coach ya? Iya. Pastinya ke depan akan ada lagi coaching dengan guru-guru yang lain barangkali Pak, atau bahkan dengan Ibu Panjaitan lagi. Karena Bapak sebagai coach yang baik pasti tentunya. Ada nggak yang perlu dikembangkan Pak ke depannya? Betul sekali Bu. Jadi dalam hal pembelajaran kan tidak ada istilahnya merasa puas, Iya Pak. cukup, nggak ada. Belajar sepanjang hayat lah Bu. Apalagi kita guru penggerak, Pensiun ya Pak ya. apalagi kita kan guru penggerak. Nah, dalam khusus kegiatan kita tadi Bu, saya masih belum mampu, dan inilah yang menjadi fokus pengembangan saya ke depannya di dalam menjadi kolaborasi dengan guru, termasuk tadi dari pengalaman tadi. Iya, Pak. Saya belum maksimal di dalam hadir penuh terhadap apa masalah yang dihadapi Ibu Panjaitan tadi, tapi saya sudah berupaya untuk melakukan itu. Itu yang pertama Bu. Iya, Pak. Yang kedua, bagaimana sebagai coach saya akan lebih berupaya mendalami ya, dengan melakukan memberikan pertanyaan yang mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki ibu itu sendiri, karena yang dihadapi kan ibu sendiri, dan ibu sendiri juga yang tahu kondisi di kelas, di sekolah. Jadi itu dalam hal ini penting bagaimana saya bisa menggali potensi yang ada. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, menggali penerapan pembelajaran yang menarik bagi pembelajaran minat peserta didik. Ibu itu menyampaikan pembelajaran organisasi seperti yang ibu sampaikan tadi. Itu tak dari ibu sendiri ide itu. Nah, itu maksud saya, mudah-mudahan potensi-potensi yang dimiliki oleh kita guru sebenarnya tanpa kita sadari ada. Iya. Tinggal menggali. Gitu Iya, ya, Pak, tinggal ya? menggali bagaimana itu supaya muncul dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan ide-ide yang baru di dalam diskusi kita seperti tadi. Itu ya kedepannya tentu Bu. Yang ketiga yang perlu saya tingkatkan kedepannya, membangun kolaborasi lah, kerjasama, komunikasi yang sehat lah Bu antara guru, mencari kelebihan teman, ya, saling membantu, mencari solusi bersama melalui diskusi kolaborasi antara rekan guru di sekolah. Gitu yang bisa saya sampaikan. Ada nggak? Terima kasih Pak. Jadi luar biasa ya Pak ya. Jadi memang kita sebagai coach perlu banyak belajar ya Pak ya. Betul Bu. Kita nggak boleh puas dalam melakukan coaching dengan teman sejawat kita. Perlu kita mengembangkan diri seperti itu ya Pak ya. Ya baik Pak. Terima kasih untuk percakapan kita bertiga pada hari ini. Ya Bu. Saya sudah menyaksikan coaching yang dilakukan Pak Silalahi dengan Ibu Panjaitan, sungguh luar biasa. Ya.
Ya, kita juga menginginkan kita akan tetap melakukan coaching ke depannya Pak ya, Iya. supaya pembelajaran di sekolah kita ini sudah semakin baik. Iya. Iya, baik. Ya, baiklah. Tujuannya hanya satu, Bu. Iya, Pak. Untuk peserta didik kita. Berpihak pada murid ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, jadi memang kita harus berpihak pada murid. Murid, Siswa. Oke, baik. Terima kasih Pak Silalahi. Sama-sama, Bu. Terima kasih Iya, juga, Bu. terima kasih Bu Panjaitan. Iya, salam semangat, Salam semangat. salam merdeka mengajar. Merdeka.